Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku, Suci Distira Imanian. Oke, kali ini aku nggak bakalan ngasih tutorial make up, nggak bakalan ngasih tutorial hijab, tapi di sini aku bakalan ngasih review ke kalian kupas tuntas semua tentang magang bakti BCA. Gitu, dari mulai gimana sih cara ngelamar pertamanya gitu kan, terus gimana sih trainingnya gitu, berapa lama sih trainingnya, terus penempatannya di mana gitu kan, terus pas kerjanya ngapain aja, terus magang bakti itu posisinya apa sih gitu kan, terus per bulannya gajinya berapa ya kak, terus itu masa kontrak atau gimana, terus kalau misalkan kontrak karirnya, jenjang karirnya gimana. Nah, semua pertanyaan kalian di sini saya akan bantu jawab ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Tapi sebelum ditonton, tolong di subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya setiap ada video dari aku kalian dapat pemberitahuannya. Jangan lupa juga di like, terus di komen, di share deh. Oke, langsung aja ya ke pembahasan pertama. Oke, pembahasan pertama itu gimana cara ngelamarnya. Nah, kalian kalau misalkan mau ngelamar sih, aku saranin di website resminya, yaitu www.bca.co.id, dan kalian cari deh karir. Di sini ya, aku bakalan tampilin nih. Ini adalah website resminya BCA. Di sana banyak lowongan kerja. Semua lowongan kerja yang ada di BCA semuanya ada di sana, dari mulai kriterianya apa aja, pendidikannya apa aja, terus job desk-nya apa aja, terus itu pokoknya lengkap deh di websitenya BCA ini, termasuk magang bakti BCA. Nah, untuk kalian yang lulusan S1 ataupun SMA, semua lowongan kerja yang ada di BCA semuanya ada di sini gitu. Terus kenapa sih aku ngerekomendasikan untuk ngelamarnya di website resminya BCA? Karena kan yang minat untuk bekerja di BCA itu banyak banget. Nah, itu biasanya dijadikan momen sasaran empuk bagi para oknum yang jahat ya, maksudnya orang-orang yang ingin melakukan penipuan atas lowongan kerja gitu kan. Daripada kalian kena tipu, ya lebih baik ngelamarnya di website resminya BCA. Jadi kan kalau misalkan kalian ngelamarnya di website resminya BCA, itu otomatis dan terjamin ya emang bener gitu, BCA membuka lowongan tersebut, bukan penipuan. Kalau misalkan toh kalian misalkan, kak kok aku pas ke website resminya BCA aku ngelink ke website pencarian kerja yang lainnya, kalau itu sih nggak apa-apa, berarti BCA itu melakukan kerjasama dengan website pencarian tenaga kerja tersebut gitu. Nah, kalian tinggal isi-isi aja deh, kalian biasanya bikin account, terus isi kelengkapan diri, terus kayak kalian apa sih pendidikan terakhirnya apa gitu, terus kayak daftar riwayat hidup kalian, pengalaman kerja, kayak begitu-begitu deh pokoknya. Nah, kalian isi aja. Nah, kan aku lulusan SMA kak gitu, gimana dong kak, bisa nggak kerja di BCA? Bisa banget. Nah, bakti BCA ini dia itu bisa yang lulusan SMA, bisa yang lulusan S1 gitu. Jadi ketika kalian lulusan SMA jangan khawatir, kalian bisa kerja di BCA. Ya, apa programnya? Ini magang bakti BCA. Nah, di sini aku sarankan untuk pengisiannya adalah benar-benar data yang real dan yang aktif, kayak email atau nomor handphone, karena nanti tim rekrutmen itu akan menghubungi kalian tentang bagaimana kelanjutan lamaran yang kalian lamar gitu loh. Itu bakalan dikasih taunya balasannya ke email. Nah, kalau misalkan kalian diterima, otomatis di email juga dan di SMS juga. Jadi kalian itu dapat SMS dari tim rekrutmen bahwa tim rekrutmen ini udah ngasih lo jawabannya ke email gitu ya, kurang lebih seperti itu deh gitu. Terus saran dari aku yang kedua, ketika kalian mau ngelamar di magang bakti BCA, aku saranin sih kota seleksinya itu kota dimana dekat dengan domisili kalian gitu. Jangan sampai menyesal kayak aku. Jadi aku itu di orang Kuningan,
Jawa Barat, tapi aku waktu itu memilih kota seleksinya itu Jakarta. Kenapa waktu itu aku memilih kota seleksinya Jakarta? Karena aku pikir waktu itu di daerah aku UMR-nya hanya sekitar 1.200.000. Nah, ya mungkin kalau sekarang itu 1.800.000. Aku pikir itu terlalu kecil gitu kan. Jadi makanya aku ngelamar di BCA di Jakarta supaya ya gajinya lebih besar gitu. Tapi ternyata guys, setelah aku masuk ke BCA dan aku tahu bakti BCA dari Sabang sampai Merauke gajinya itu untuk magang bakti sama. Oh my god. Coba kalau dulu aku di daerah aku gitu yang waktu itu UMR-nya cuma 1.200.000 dan aku dapat gaji yang oh my god gitu. Nah itu penyesalan aku sih, cuman kan aku nggak boleh menyesal ya, jadi tetap harus disyukuri aja, karena kan yang mau kerja di BCA itu banyak dan gak semuanya bisa kerja di BCA gitu. Jadi aku syukurin aja. Jadi aku ngasih tips nih ke kalian. Dari pertama untuk melamar itu aku saranin untuk ke kalian untuk ya milih kota seleksinya itu kota yang dimana emang dekat dengan domisili kalian. Nah terus gimana kalau misalkan keterima? Seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian keterima itu kalian bakalan di email dan dikasih notifikasi ke SMS ke nomor handphone yang aktif gitu ya. Nah otomatis ya kalian harus bener-bener nyantumin nomor handphone dan email yang emang bener-bener aktif gitu. Nah ketika nanti udah dikasih balasan dari tim rekrutmen di email kalian, biasanya kalau misalkan kalian lulus, kalian bakalan minta untuk melakukan psikotes, dimana nanti di sandi email itu akan dicantumkan di mana tempat psikotesnya dan pokoknya hari kapan gitu. Gimana sih ngomong, pokoknya kapan psikotes itu harus dilakukan dan kalian harus hadir dan kalian harus memakai pakaian apa, itu di email itu bakalan dicantumkan ya. Dan kalian itu harus membalas SMS atau email tersebut kalau misalkan emang kalian mau datang gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak bales itu berarti otomatis kalian memang nggak bakalan melanjutkan untuk psikotes gitu. Jadi nanti diminta untuk membalas email tersebut. Waktu itu di email aku itu aku lupa lagi hari apa, tanggal berapa, karena udah 2 tahun yang lalu gitu. Yang jelas sih waktu itu aku di tempatnya untuk psikotes itu Centennial Tower yang di Jakarta Selatan. Nah di sana juga aku lagi cross check lagi karena aku takut terkena penipuan, karena aku pernah kena penipuan tentang lamaran kerja. Nanti aku coba share ya tentang pengalaman aku untuk kena penipuan tersebut. Nah aku searching tuh di Google, bener nggak sih Centennial Tower itu, misalkan soalnya kan kalau misalkan nih emang itu penipuan, pas kita tahu tempatnya atau gedungnya, kita searching di Google udah langsung ada penipuan gitu. Nah waktu itu pas aku searching di Centennial Tower emang banyak sih review bahwa mereka magang bakti BCA sering mengadakan psikotes di sana gitu. Ya udah aku waktu itu berangkat sama mama ke Centennial Tower. Nah itu tuh saya psikotes, abis psikotes tes wawancara. Abis tes wawancara itu langsung besoknya medical check up. Jadi sistemnya itu gugur-guguran guys. Jadi misalkan nih kalian itu dari 300 orang semua keseluruhan psikotes nih, disaring cuma 30 untuk wawancara. Nah nanti kalau misalkan udah 30 wawancara, disaring lagi 10 orang untuk ke medical check up-nya gitu. Waktu itu sih rangkaian tes pas aku masuk seperti itu ya guys. Oh iya guys, aku lupa nih. Nah waktu di email itu kan aku disuruh pakai baju bebas tapi formal. Nah di sana juga aku searching kan biasanya kalau tes seperti itu kan biasanya pakai baju hitam putih nih. Kalau misalkan di emailnya pakaian hitam putih, tapi kok ini formal, bebas tapi formal gitu. Jadi otomatis aku searching di Google maksudnya apa ya gitu kan. Takutnya kan salah kostum atau gimana gitu. Nah kalau misalkan memang kalian mau memutuskan untuk memakai baju hitam putih itu nggak apa-apa. Tapi ketika emang perusahaan mengizinkan kalian untuk memakai pakaian bebas tapi formal, aku saranin sih untuk memang bener-bener bebas tapi formal, jangan hitam putih gitu loh. Soalnya kan kalau misalkan memang si perusahaan itu pengennya kalian pakai baju hitam putih, pasti si perusahaan itu ngasih
pakaiannya hitam putih gitu. Kenapa sih perusahaan apa sih untuk tesnya ngasih ketentuan bebas tapi formal? Nah, biasanya perusahaan si HRD-nya ini pengen ngeliat kepribadian kalian dari cara berpakaian kalian gitu. Nah, waktu itu aku memutuskan untuk memakai pakaian bebas tapi formal, bukan yang hitam putih ya guys ya. Karena kenapa? Di waktu aku baca juga, jadi kan penampilan itu sangat berpengaruh pada magang bakti, karena kan magang bakti ini frontliner, kamu mau jadi CSO atau mau jadi teller gitu kan. Nah, kalau misalkan frontliner, otomatis yang dilihat adalah penampilannya. Nah, di sana aku memutuskan untuk memakai baju yang bebas, bukan yang hitam putih tapi tetap formal. Waktu itu aku memakai kemeja warna biru bergaris dan celana bahan warna coklat susu kalau nggak salah, kayak gitu. Jadi tips dari aku, ketika emang perusahaan itu mengizinkan kalian untuk memakai pakaian bebas tapi formal, aku saranin sih lebih baik bebas, jangan hitam putih. Karena kayak apa sih, kok kalian pakai hitam putih lagi, kayak kalian tuh nggak bisa berkreasi, kalian tuh nggak bisa move on, dan kalian tuh nggak bisa, maksudnya nggak mau melakukan hal yang baru gitu loh guys. Nah, saran aku lebih baik kalian itu memakai baju yang formal tapi bebas gitu. Nah, lanjut ya guys, untuk tesnya di sini itu pas aku datang ke Centennial Tower, emang banyak banget, ada sekitar 250 lebih ya peserta, dan kebanyakan orang pakai hitam putih dong guys. Kayak cuman ada kurang dari 10 orang aja yang pakai baju bebas gitu loh, gitu ya. Aku tadinya aduh, apakah aku salah kostum atau gimana ya. Udahlah, tapi pede aja gitu kan, emang di emailnya juga bebas formal gitu, bukan hitam putih gitu kan. Ya udah, aku pede aja di sana. Lanjut lah, kita ngisi kayak daftar hadir gitu. Terus abis gitu nanti dikasih beberapa sesi, karena kan nggak mungkin ya langsung 250 orang masuk ke satu ruangan untuk melakukan psikotes, karena kan psikotesnya itu online, jadi ada laptop yang disediakan BSKA gitu. Jadi kita ngerjainnya itu online ya. Jadi ada beberapa bagian gitu, kayak misalkan absen 250 ya dibagi 50 gitu. Nah, waktu itu aku tes psikotesnya itu di laptop. Nah, ada 3 tes kalau nggak salah atau berapa gitu. Jadi kayak kalian itu kan ada yang kayak ini kalau bangunan gini keempatnya gimana, atau misalkan coba bangunan yang beda yang mana, kayak begitu kan biasa. Terus kayak yang keduanya itu kayak aduh aku lupa lagi deh, kayaknya persamaan kata atau apa. Terus yang psikotes ketiganya itu kayak tentang hitung-hitungan gitu. Nah, tips aku pas psikotes itu, kalian itu jangan terpaku sama satu soal dan kalian pengen memecahkan soal itu sampai dapat jawabannya gitu. Karena kenapa? Jadi kayak itu tuh ada 30 soal, kalian hanya dikasih waktu 15 menit. Jadi kalau misalkan kalian itu terpaku hanya satu soal aja dan kalian pengen mengerjakan sampai mendapat jawaban atas satu soal itu, ya udah kalian bakalan kehabisan kehabisan waktu gitu. Jadi tips aku, kalau misalkan nomor 1 nih kalian nggak bisa, lanjut aja ke nomor 2 nggak bisa, lanjut juga ke nomor 3 bisa, jangan kembali lagi ke nomor 1, langsung aja ke nomor 4 gitu, terus-terusan aja gitu. Jadi kan seenggaknya ketika emang kita belum selesai mengerjakan semua, waktu habis, ada beberapa soal yang udah kita kerjakan gitu. Jangan sampai kalian itu bener-bener terfokus aja sama satu sampai kalian itu dapetin jawabannya, sedangkan waktu kan terus berjalan tuh. Anggaplah misalkan satu soal kalian bisa terpecahkan hanya 5 menit, dalam waktu 5 menit. Nah, udah tinggal 10 menit kalian baru ngerjain satu soal doang. Ya gimana dong kalau misalkan di nomor-nomor selanjutnya ada soal yang mudah kan. Jadi kayak gitu deh. Jadi tips aku pokoknya jangan kalian itu terpaku hanya satu soal aja. Kalau misalkan nomor 1 kalian nggak bisa, lanjut ke nomor 2, cari yang gampang dulu, cari dulu yang kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa, tinggalin gitu. Terus
waktu itu udah deh aku kayak begitu. Terus ada deh aku perasaannya hitung-hitungan itu, karena kan emang soalnya cerita, terus kan aku harus ngitung, harus ngotret dan segala macamnya. Aku kayak itu tuh 20 soal lebih sedikit, tapi waktunya itu lebih sedikit juga gitu loh. Nah, karena kan kalau hitung-hitungan itu kayak kita harus ngotret dulu gitu-gitu kan supaya dapet jawabannya. Dan itu tuh pas aku hitung-hitungan kayaknya aku hanya ngerjain beberapa soal aja karena keburu udah habis gitu loh. Oh my god, udah deh hopeless banget, karena kan ya ampun, kayak cuman 3 atau 5 gitu aku ngerjain dari 20 soal gitu ya. Udah deh, ini mah nggak terima. Nah, di sana aku suruh nungguin hasilnya karena kan sistemnya gugur. Jadi saat itu juga kalian bakalan tahu kalian lulus enggak ke tahap selanjutnya. Karena waktu itu aku kayak hopeless banget gitu ya guys, kayak kayaknya aku nggak lulus deh karena banyak banget soal yang nggak aku kerjain gitu. Jadi ketika pengumumannya ada, orang-orang kan udah langsung tuh ngeliat nih di papan pengumuman siapa aja yang lulus. Aku kayak ya udah deh, nanti aja akhir. Nah, waktu itu teman-teman yang aku kenal saat itu kayak, Ci balik ya, katanya aku nggak lulus. Oh iya, kamu udah lihat belum? Aku akhiran aja deh, aku bilang kayak begitu karena kan emang bejubel banget gitu kan, kayak cuman kertas doang, dua lembar kertas gitu, tapi orang-orang banyak. Ya udah deh, nanti aja terakhir. Nah, udah pada pulang. Wah, gue hopeless. Orang-orang aja, teman-teman gue yang punya banyak pengalaman kerjanya, mereka pulang, apalagi gue yang baru lulus gitu kan. Ya udah, aku akhir aja deh ngelihatnya gitu. Dan pas aku lihat, guys, oh my god, aku lulus dong. Oh my god, seneng banget. Jadi kesimpulannya, tips dari aku itu benar. Jadi ketika memang kalian kalau misalkan gak bisa, ya udah tinggalin gitu loh. Jangan sampai terfokus cuman hanya pada satu soal aja. Cari soal yang gampang dan kalian bisa kerjakan. Itu tips dari aku. Dan akhirnya dari 250 sekian peserta, yang lulus hanya 30 orang. Bayangin guys, aku ngalahin sekitar 220 orang gitu loh. Ya udah, jadi proud of myself gitu. Nah, akhirnya dari sana itu lanjut ke wawancara gitu. Nah, wawancara itu kayak si HRD-nya ada cuman 5 doang. Jadi ya udah dari 30 satu masuk 5, jadi kayak satu-satu beda HRD gitu kan. Tips dari tes wawancara, jangan sampai kalian ngasih lamaran fotonya diedit pakai beauty. Karena waktu itu ada satu pengalaman, jadi si orang itu di fotonya bener-bener kulit wajahnya halus banget deh, cantik. Pas di wawancara kulitnya bercerawat. Otomatis dia diwawancara hanya sebentar aja, dan pas pengumumannya dia nggak lulus. Karena waktu itu aku lihat karena dia di sebelah aku gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian ngasih foto, pas foto jangan sampai kalian edit pakai beauty kamera atau beauty apa gitu supaya kalian si kulit mukanya mulus dan segala macam, jangan sampai. Karena kalau misalkan tuh kalian lulus plus wawancara kan emang bener-bener realnya nih dilihat orangnya gimana sih gitu, penampilannya gimana sih. Ya udah deh, langsung di-cut gitu. Nah, tes wawancara ini tips juga dari aku, ya kalian pede aja, kalian harus bisa meyakinkan HRD bahwa kalian pantas untuk kerja di sana. Terus relax aja, terus jangan sampai mata kalian itu kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya harus tatap mata si HRD-nya. Terus usahakan kalian pakai gerakan tubuh, karena ketika kalian pakai gerakan tubuh kayak gini, jadi berarti kayak wah bener nih orang, jadi kayak bener-bener real gitu. Jadi kayak memastikan atau apa ya namanya, pokoknya kayak ya pokoknya emang bener-bener gitu kalian itu ngejawabnya bener, dan kalian itu bener-bener mau kerja, dan kalian itu pantas gitu untuk kerja di BCA gitu. Terus waktu itu sih aku pas ditanya apa ya, biasa deh pokoknya kenapa kamu itu mau kerja dan ngelamar di BCA, terus kayak kekurangan kamu, kelebihan kamu. Terus waktu itu sih aku yang paling mencengangkan ya dari HRD aku itu, jadi kayak nanyain, kan aku
lulus dan alhamdulillah aku dapat pendidikan cum laude. Nah waktu itu HRD aku minta aku menceritakan untuk bagaimana sih kiat-kiatnya kamu itu bisa mendapatkan pendidikan cum laude gitu. Ya udah aku ceritain aja apa waktu itu trouble-nya apa, terus aku cara mengatasi masalahnya bla 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 gimana gitu. Nah terus akhirnya aku menceritakan deh gitu. Terus akhirnya aku ditanya, kamu mau ditempatkan di teller atau di CSO? Waktu itu aku minta penempatannya di CSO. Terus apa alasannya gitu kan, karena waktu itu simple sih, gak mau apa ya, aduh aku lupa lagi, karena aku itu seneng ngomong gitu. Jadi ya udah aku ditempatin di CS, pengennya ditempatinnya di CSO. Cuman kata HRD-nya nanti kita lihat dulu nih dari tes wawancara sama tes tadi psikotes gedenya itu di apa, nanti itu ya penempatan kalian gitu. Nah abis udah sudah wawancara, kita juga ditunggu lagi nih, suruh nunggu lagi siapa aja yang bakalan lulus ke medical check up gitu. Aku di sana lumayan ya agak yakin sih gitu untuk tes wawancara, cuman kan aku nggak mau kepedean gitu kan. Nah dari 30 kan cuman sedikit, jadi kayak aku langsung pas ditempel nih pengumumannya siapa aja yang lulus, ya aku langsung lihat dan alhamdulillah banget jauh-jauh aku dari Kuningan ke Jakarta gitu. Aku diterima lagi guys, dari 30 cuma di seleksi cuma 10 orang doang dan aku lulus ke medical check up. Oh my god. Dan tadinya kan aku sama mama aku itu ya udah habis tes ya udah langsung pulang gitu. Jadi tapi akhirnya aku kan lolos nih ke medical check up, otomatis besok harus medical check up. Dan waktu itu udah apa ya, oh iya udah maksudnya udah ditentukan nih medical check up-nya kalian di sini alamatnya di sini gitu loh. Ya udah akhirnya aku bermalam lagi deh di Jakarta untuk medical check up besok, dan aku deg-deg banget gitu. Langsung aja deh pokoknya ya ke medical check up. Nah pas di medical check up itu kalian di tesnya apa ya, oh iya di tes urin, tes darah, tes mata, tes tulang, kayak tulang di tok-tok gitu deh, terus punggung juga diketok-ketok, terus kalian diperiksa juga ini apa sih paru-parunya itu di ronsen. Udah deh. Nah abis tes medical check up itu kalian gak langsung tahu kalian bakalan lulus atau enggak gitu. Kalian itu harus menunggu lagi 7 hari kerja paling lama 7 hari kerja bahwa medical check up-nya kalian itu lulus apa enggak gitu. Kalau misalkan lulus nanti bakalan ditelepon dari pihak BCA langsung ya, dari pihak BCA itu langsung nelepon, bukan kayak SMS atau email lagi, tapi dari pihak BCA itu bakalan langsung nelepon bahwa kalian diterima dan ngasih tahu jadwal untuk perjanjian kontrak. Nah waktu itu ya udah aku udah medical check up segala macam, aku langsung pulang, aku nungguin 7 hari kerja itu, dan akhirnya hari ke-5 aku ditelepon dari BCA untuk melakukan perjanjian kontrak karena medical check up aku itu lulus gitu ya. Sebenarnya sih pas telepon itu banyak kayak complicated deh pokoknya, tapi ya singkat cerita aja ya gitu. Langsung deh waktu itu aku datang untuk perjanjian kontrak, tapi beda lagi nih kalau waktu itu waktu kemarin psikotes kan di Centennial Tower. Kalau misalkan udah perjanjian kontrak itu aku di BCA Sleepy di lantai 11 deh kalau nggak salah. Nah di sana ya banyak deh pokoknya tentang ketentuan kalian itu kerja apa aja gitu. Kalau misalkan CSO gini, kalau teller gini, terus kalian itu dapat uang gajinya berapa, terus kalian itu dapat beasiswa berapa, itu tuh ditentuin maksudnya dijelasin di kontrak itu. Terus kalian itu apakah kalian dapat THR apa enggak, itu dijelasin yang jelas. Kalian itu dapat gaji pokok, dapat per tahunnya itu dapat beasiswa, dan kalian itu kalau misalkan hari raya dapat THR, tunjangan hari raya gitu. Dan pas udah perjanjian kontrak kalian jangan di sana sih dimintain untuk apa sih BCA yang kayak daerah dekat dari domisili gitu loh, karena waktu itu kan aku Kuningan, ya udah aku tulis-tulisnya itu yang daerah Cirebon Kuningan gitu. Ternyata guys
nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan aku seleksinya di Jakarta, ya udah penempatannya buat Jabodetabek. Kecuali misalkan waktu itu kalau misalkan aku pilih kota seleksinya adalah Cirebon, ya udah aku bisa ditempatkan di daerah Cirebon, Kuningan dan sekitarnya gitu. Ya udah waktu itu aku dikasih tahu bahwa emang penempatannya bakalan di Jakarta gitu, tapi belum tahu penempatannya cabang mana gitu. Ya udah habis kayak gitu, pas tanda tangan kontrak juga dikasih tahu nih, kalian itu nanti bakalan training di BLI. Terus itu tuh bakalan ada shuttle bisnya kayak begitu untuk menuju ke BCA Learning Institute di Sentul gitu. Nah singkat cerita langsung ke trainingnya itu selama 1 bulan. Tapi jangan khawatir, dalam 1 bulan itu pokoknya kalian digaji sama BCA, terus kalian dapat makan gratis setiap hari, makan siang sekali, coffee break 2 kali, jam 9 coffee break sama jam 3 sore coffee break gitu. Terus kalian dapat shuttle. Terus kalau misalkan kalian dari luar kota nih, misalkan dari Bandung deh misalkan, tapi di kota Bandung itu belum ada untuk trainingnya, jadi kayak nggak ada deh untuk training di Bandung, ya udah kalian dilempar pasti ke BLI gitu loh. Tapi pasti BCA itu bakalan nyediain tempat tidur kalian, transportasinya juga tanggung BCA, dan kalian dapat uang saku untuk yang dari luar kota gitu. Dan sebaik itu loh BCA gitu. Nah nanti itu kalian bakalan traininginnya itu ya, kalau misalkan kalian ditempatkannya di CSO ya di CSO gitu, maksudnya kalian bakalan mempelajari tentang CSO. Kalau emang kalian ditempatkannya di teller, ya nanti bakalan mempelajarinya tentang semua teller. Oh iya, waktu itu pembagian CSO sama tellernya itu kalian dikasih tahu pas penandatangan kontrak ya guys ya. Nah abis kayak begitu, nanti pas terakhir training itu kalian bakalan dikasih tahu kalian itu penempatannya di cabang mana. Bukan terakhir deh, 2 minggu sebelumnya, karena nanti kalian itu OJT itu on job training maksudnya. Jadi kalian tuh masih training, tapi kalian itu jadi kayak bukan hanya teorinya tapi prakteknya di cabang langsung gitu selama 1 minggu. Nanti kalau udah 1 minggu balik lagi ke BLI. Nah pas training itu jangan salah, jangan cuman kayak ya udah training doang, tapi ada lagi kayak tesnya dan segala macem gitu loh. Dan tapi ya kalau misalkan udah sampai sana sih aku jamin bakalan lulus ya gitu. Jadi ya udah kalian ngikutin aja gitu, dan kalian perhatikan baik-baik gitu ya, karena kan itu dasarnya kita gitu di sana. Nah kalau misalkan kalian udah di penempatannya, kebetulan kan waktu itu aku jadi CSO nih. Di CSO itu yang ngapain ya, kalian ya komplainan nasabah kalian yang handle. Kalian harus tahu bener-bener produknya BCA. Terus kayak buka rekening, ganti kartu, dan itulah pekerjaannya gitu. Terus apa bedanya sih kak CSO sama teller? Nah CSO sama teller itu bedanya, kalau CSO itu lebih banyak perintilannya. Jadi kayak ya kalian itu gak bisa cuman kayak melayani nasabah doang gitu, tapi kalian itu harus memfollow up nasabah yang nasabah prioritas, nasabah yang fokus gitu, pokoknya ada deh gitu deh. Terus banyak dokumen-dokumen yang harus kalian beresin gitu. Iya deh, lebih kayak memfollow up nasabah gitu doh pokoknya. Nah kalau teller itu ya kalian hanya resikonya di uang aja, selisih uang gitu. Jangan sampai kalian itu selisih, karena misalkan selisih ya kalian ganti sendiri gitu. Oh iya, selain gaji pokok kalian juga dapat dapat uang selisih ya. Untuk CSO dan teller pastinya beda, yang lebih gedenya itu uang selisihnya ya teller, karena kan mereka lebih beresiko gitu. Nah lanjut ya. Untuk gajinya gitu, untuk gajinya itu seluruh Indonesia sama. Kalau untuk magang bakti yang membedakan hanya kalian itu lulusan SMA kah, D3 kah, atau S1 gitu. Nah gajinya itu gajinya itu untuk SMA 42, untuk D3 44, untuk S1 46. Waktu pas aku masuk ya, dengan uang plus uang selisih ya. Uang selisih itu dikasih per bulannya itu 200.000 untuk CSO, 400.000 untuk teller, kalau nggak salah segitu sih.
Cuman kalian itu dapat lagi nih kalau THR kalian dapat ya. Tapi kalau misalkan belum jadi kalau misalkan udah masa kerjanya 1 tahun, kalian cuma dapat 2,75 untuk THR. Terus per tahunnya kalian itu dapat beasiswa, range-nya itu per tahun itu beda dari 15 sampai dengan 18 juta per tahun ya, per tahun. Jadi itu di luar dari gaji pokok dan di luar gaji pokok dan uang tunjangan gitu. Nah, segitu deh. Terus jenjang karirnya gimana, Kak? Oh iya, untuk gaji aku lupa deh ngasih tahu. Untuk gaji per tahun BCA itu per Januari naik. Jadi kalau misalkan kalian dari 46 ya bisa sampai kalian 5 juta gitu, sampai kalian 5 juta sekian gitu, karena per 1 Januari naik gajinya, gaji pokoknya ya. Dan itu pasti semua karyawan atau bakti pasti naik gitu. Terus untuk karirnya, Kak, gimana? Oke, untuk karirnya, kalau misalkan SMA ya, kalau SMA kalau udah 3 tahun ya I'm so sorry, udah di-cut sampai sana aja, sampai 3 tahun gitu, nggak bisa lagi lanjut. Kecuali kalau misalkan kalian S1. Kalau S1 kalian pinter jual diri, maksud di sini jual diri itu positif ya, kalian bisa menjual produk-produknya BCA dan kalian bagus dalam kerja dan pelayanannya, kalian bakalan direkomendasikan sama atasan supervisor. Nanti dari supervisor naik ke kepala cabang, dari kepala cabang naik ke kepala cabang utama ya, ke kepala cabang utama. Nanti dari kepala cabang utama kalian itu ke kantor wilayah. Nah, kalau misalkan sudah direkomendasikan, pas interview kalian lulus, ya udah kalian langsung bisa jadi karyawan tetap. Kalau misalkan sudah jadi karyawan tetap, jangan khawatir. Kehidupan kalian pasti sejahtera ya, guys, otomatis. Apalagi di BCA. Dan ketika jadi karyawan tetap di BCA itu fasilitasnya, oh my god, sangat-sangat memuaskan pokoknya. Gitu deh. Tapi kalau misalkan bukan hanya karyawan tetap untuk frontliner ya, jadi kalian itu bisa juga jadi AO, RO atau dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lulusan SMA ya mohon maaf ya, emang udah cut di sana gitu, udah sampai 3 tahun udah. Kecuali misalkan kalau memang kalian pas 3 tahun ini sembari kuliah deh gitu ya, bisa jadi kan kalian udah lulus S1, ya udah kalian bisa direkomendasikan kalau misalkan kerja kalian memang bagus gitu. Aku rasa tadi gimana caranya udah, trainingnya gimana, gaji udah, jenjang karir udah, terus apa aja kerjaannya, kayaknya menurut aku cukup ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh aja ya, komentar aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan aku bisa jawab ya aku bantu jawab gitu. Kalau misalkan ada kelupaan di video ini juga kan, kalian bisa komen aja gitu apa yang kalian mau tahu gitu tentang BCA, terutama tentang magang bakti BCA gitu. Oke, sekian video dari aku, see you on next video. Semoga video ini bermanfaat. Bye.